para anak didik kami yang sedang mendengarkan Radio Get FM. Kembali lagi di pagi ini kita dalam program SCN Mengajar. Nah, kembali lagi kita akan belajar hari ini mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Sylvia Purba. Oke, anak-anak kami sekalian. Nah, pada saat ini pun kita masih dihadapkan dengan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bisa bertatap muka langsung, untuk kita belajar bersama-sama langsung. Nah, jadi untuk itu kami dari Sekolah Cahaya Negeri masih mengadakan program belajar online. Baiklah anak-anak kami sekalian, langsung saja kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak kami sekalian, pelajaran yang akan kita bahas hari ini, materinya itu adalah mengenai jenis kalimat. Oke, nah jadi materi kita hari ini adalah mengenai jenis kalimat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke apa saja sih sebenarnya jenis-jenis dari sebuah kalimat, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih itu pengertian kalimat. Oke, nah Ibu rasa masing-masing dari kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kalimat. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kalimat, oke, kalimat itu dia adalah gabungan. Oke, nah jadi kalau kita berbicara mengenai kalimat, kalimat itu adalah gabungan. Gabungan apa? Gitu kan? Gabungan dari beberapa kata. Oke, gabungan dari beberapa kata. Yang dimana gabungan kata ini dia disebut sebagai sebuah kalimat jika. Oke, nah ini poin penting yang harus kalian perhatikan. Jika apa? Jika nanti dia diakhiri dengan sebuah tanda baca. Oke, gabungan dari beberapa kata yang diakhiri, yang diakhiri dengan tanda baca. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan tanda baca yang mengakhiri sebuah kalimat, ya kan? Nah, pada umumnya tanda baca yang mengakhiri sebuah kalimat itu ada 3 jenisnya. Oke, apa saja itu? Gitu kan? Ada nanti namanya tanda baca titik. Oke, ada juga nanti tanda baca seru, sama yang terakhir nanti ada namanya tanda tanya. Nah, inilah nanti tanda baca yang mengakhiri sebuah kalimat. Jika nanti ada beberapa kata, dia diakhiri oleh tanda baca, titik, seru, ataupun tanda tanya, maka itu sudah bisa kita sebut sebagai yang namanya sebuah kalimat. Oke, nah sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya anak didik kami ya. Nah, baru kita lanjut. Kita sudah tahu apa itu kalimat dan pada umumnya kalimat ini terdiri atas beberapa yang namanya jabatan kalimat. Oke, nah Ibu rasa untuk jabatan kalimat itu sendiri pun sudah tidak asing lagi bagi kalian. Oke, nah jabatan kalimat itu sendiri dia terdiri atas 4. Oke, dia terbagi atas 4, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Oke, inilah dia yang disebut dengan jabatan kalimat. Jadi sampai di sini bisa dimengerti ya, pengertian dari kalimat kita sudah tahu, jabatan kalimatnya pun kita sudah tahu. Oke, nah jadi sekarang langsung saja kita masuk ke dalam jenis-jenis dari sebuah kalimat. Jenis-jenis dari kalimat itu nanti anak didik kami sekalian terbagi atas 4. Oke, jadi jenis kalimat itu terbagi atas 4. Nah, yang pertama nanti ada namanya jenis kalimat berdasarkan subjek. Oke, nah jenis kalimat berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek nanti kalimat itu terbagi atas 2. Oke, kalimat terbagi atas 2. Ayo sama-sama kita bahas ya. Yang pertama ada nanti namanya kalimat aktif. Oke, kalimat aktif dan yang kedua nanti ada kalimat pasif. Nah, untuk kalimat aktif dan juga kalimat pasif ini Ibu rasa pun kalian sudah tidak asing lagi ya kan. Yuk kita bahas. Apa itu kalimat aktif gitu kan? Kalimat aktif ini adalah sebuah kalimat
yang dimana yang melakukan pekerjaannya itu adalah unsur si subjek. Oke, jadi kalimat yang dimana yang melakukan, yang melakukan pekerjaan di sini adalah unsur subjek. Nah, cara lain untuk kalian lebih mudah mengenali yang mana kira-kira dia kalimat aktif, perhatikan nanti dia predikatnya. Pada umumnya predikatnya itu berawalan ataupun berawalan me. Nah itulah dia yang disebut dengan kalimat aktif. Sudah? Nah, semisal Ibu buat contohnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu membeli sayur di pasar. Nah coba perhatikan. Ibu membeli sayur di pasar. Kalau kita perhatikan, kalimat ini dia terdiri atas beberapa jabatan kalimat yang dimana di sini ibu itu sebagai unsur subjek. Sudah? Membeli itu sebagai unsur predikat. Dan sayur itu sebagai unsur objek. Sedangkan di pasar itu adalah unsur keterangan yang dimana dia adalah keterangan tempat. Perhatikan predikatnya supaya kita tahu dia apakah kalimat aktif ataupun kalimat pasif. Perhatikan predikatnya. Predikatnya membeli. Membeli berarti di situ dia berawalan me. Karena dia berawalan me, maka ini sudah dapat kita sebut sebagai kalimat aktif. Sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya? Nah, dan poin penting yang harus kalian perhatikan juga dari kalimat aktif ini adalah kalimat aktif ini pun nanti terbagi atas dua. Dia memiliki pembagian. Apa aja itu Bu? Gitu kan? Nah, yang pertama nanti ada namanya kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif, dan yang kedua nanti ada namanya kalimat aktif intransitif. Ya, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari kalimat aktif transitif. Nah, kalimat aktif transitif ini anak-anak didikku sekalian, ini adalah kalimat yang diikuti oleh objek. Kalimat yang diikuti oleh objek. Objek yang mengikuti kalimat aktif transitif ini nanti adalah objek penderita. Objek penderita. Ingat anak didikku sekalian bahwa objek itu terbagi atas 3, ya kan? Ada objek pelaku, objek penderita, sama objek penyerta. Itu dia 3 jenis objek. Nah, jadi di sini nanti objek yang mengikuti predikat pada kalimat aktif transitif itu adalah objek penderita. Nah, semisal Ibu buat contohnya. Adalah nanti kalimat ayah membaca koran di sofa. Ayah membaca koran di sofa. Yuk, coba kita lihat dulu ataupun coba kita tentukan dulu jabatan kalimat dari kalimat ini. Apakah dia punya objek atau tidak? Gitu kan? Kalau nanti dia punya objek, maka kalimat ini bisa kita sebut sebagai kalimat aktif transitif. Ya, kita bahas dulu. Berarti di sini unsur ayah itu dia sebagai subjek. Membaca itu sebagai predikat. Nah, koran itu dia sebagai objek penderita ataupun sering juga kita sebut dengan O1. Objek penderita itu O1, objek pelaku itu O2, sedangkan objek penyerta itu nanti disebut sebagai O3. Nah, di sofa ini dia sebagai keterangan tempat. Perhatikan. Setelah predikat, apakah dia memiliki objek? Iya.
ya kan? Objeknya di sini ataupun objek penderitanya di sini adalah si koran. Karena setelah predikat diikuti oleh objek penderita, maka kalimat ini sudah bisa kita sebut sebagai kalimat aktif transitif. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya? Ya, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada namanya kalimat aktif intransitif. Oke, kalimat aktif intransitif. Nah, si kalimat aktif intransitif ini dia adalah kebalikan dari kalimat aktif transitif. Kalau tadi kalimat aktif transitif dia diikuti oleh objek penderita, maka kalimat aktif intransitif ini dia tidak diikuti oleh objek penderita. Ataupun nanti di situ tidak ada objeknya. Gitu dia. Oke? Nah, jadi kalimat aktif intransitif ini adalah sebuah kalimat yang tidak diikuti, tidak diikuti oleh objek penderita. Inilah dia yang disebut dengan kalimat aktif intransitif. Nah, semisal Ibu buat lagi contohnya. Sudah? Adalah kalimat seperti ini. Kakak memasak di dapur. Oke, ada kalimat kakak memasak di dapur. Nah, kalau kita perhatikan, untuk tahu kita apakah dia kalimat aktif intransitif ataupun kalimat aktif transitif, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan terlebih dahulu jabatan kalimatnya. Yuk, sama-sama kita tentukan jabatan kalimatnya ya. Nah, berarti di sini unsur kakak sebagai apa? Ya, dia sebagai subjek. Sedangkan memasak itu dia sebagai predikat. Oke, nah kata di dapur ini dia sebagai keterangan tempat. Perhatikan anak didikku sekalian, setelah predikat, apakah dia diikuti oleh objek? Tidak, dia langsung masuk ke unsur keterangan. Berarti di sini predikatnya tidak diikuti oleh objek. Sudah, berarti kalimat ini sudah bisa kita sebut sebagai kalimat aktif intransitif. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, jadi itulah dia dua jenis kalimat aktif. Ada kalimat aktif transitif sama kalimat aktif intransitif. Oke, ya kita masuk ke jenis kalimat yang kedua. Berdasarkan subjek yang kedua, ada namanya kalimat pasif. Oke, kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini anak-anak didikku sekalian, tadi kalau di kalimat aktif yang melakukan pekerjaan itu adalah si subjek. Nah, tapi kalau nanti di kalimat pasif yang melakukan pekerjaan itu adalah subjek ataupun dengan kata lain seperti ini. Si subjek nanti di dalam kalimat pasif dia dikenai pekerjaan. Kalau tadi di kalimat aktif dia melakukan pekerjaan. Oke, nah jadi kalimat pasif ini adalah kalimat yang dimana subjeknya itu, subjeknya itu dikenai pekerjaan. Sudah dikenai pekerjaan. Itulah dia yang disebut dengan kalimat pasif. Oke, nah terus kalau tadi ciri-ciri selanjutnya dari kalimat pasif itu adalah kalau tadi kalimat aktif dia berawalan predikatnya, berawalan me ataupun berawalan ber, maka di kalimat pasif nanti predikatnya itu, predikatnya itu berawalan di ataupun juga boleh berawalan ter. Itulah dia ciri-ciri dari kalimat pasif. Sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya. Ya. Nah, yang harus kalian perhatikan juga bahwa kalimat pasif ini pun ada jenisnya. Kalimat pasif ini ada jenisnya. Tapi sebelum masuk kita ke jenis kalimat pasif, ya kan? Nah, sering ada soal seperti ini. Dapatkah kalimat aktif berikut diubah ke kalimat pasif?
Oke, atau ubahlah kalimat aktif berikut ke kalimat pasif. Sering ada soal seperti itu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kalimat aktif kita ubah menjadi kalimat pasif? Ataupun sebaliknya, kalimat pasif kita ubah menjadi kalimat aktif? Jawabannya itu adalah bisa. Caranya seperti apa? Gitu kan. Caranya nanti kalian ketika akan mengubah kalimat aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya, ketika kalian mengubah kalimat aktif ke pasif, berarti ubah subjeknya menjadi objek. Oke, nah kalau dari pasif ke aktif, ubah objeknya menjadi subjek. Nah, predikatnya gimana, Bu? Apakah tetap? Nah, predikatnya pun kita ubah. Apanya yang kita ubah? Awalannya. Oke, nanti kalau kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka dari awalan kita ubah menjadi di. Oke, tapi kalau dari pasif kita ubah ke aktif, berarti dari awalan di kita ubah menjadi awalan me. Nah, coba di sini tadi sudah ada contoh dari kalimat aktif. Oke, coba kita ubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif, yang dimana tadi kalimat aktifnya itu adalah Ibu membeli sayur di pasar. Oke, Ibu membeli sayur di pasar. Ibu tadi sebagai unsur subjek, membeli sebagai unsur predikat, sedangkan sayur sebagai objek. Di pasar ada keterangannya. Oke, nah berarti kalau kita ubah dia ke kalimat pasif, maka kalimatnya jadi sayur ataupun objeknya ubah menjadi subjek. Berarti kalimatnya jadi sayur. Oke, membeli. Berarti kita ubah menjadi dibeli. Sayur dibeli, dan pada umumnya kalau kalimat pasif itu dia ditandai dengan kata oleh. Oke, sayur dibeli oleh ibu di pasar. Nah, jadi kalau ada nanti keterangannya itu posisinya tetap. Oke, tidak usah kalian ubah-ubah ya. Perlu kalian ubah hanya subjek, predikat, dan objeknya saja. Oke, berarti di sini sayur sudah menduduki jabatan ataupun unsur subjek. Sudah dibeli sebagai predikat, oleh ibu sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tempat. Oke, itulah dia cara mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif ataupun sebaliknya. Dari kalimat pasif ke kalimat aktif. Oke, jadi sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak kami sekalian. Nah, jadi sebelum Ibu lanjutkan, mari kita dengarkan dulu iklan ataupun lagu yang mau lewat berikut ini. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita lanjut lagi pelajaran kita yang tadi. Oke, nah tadi kita sudah bahas sampai dengan yang namanya kalimat pasif. Oke, jadi sudah tahu ya, membedakan antara yang mana nanti dia kalimat aktif, yang mana dia kalimat pasif. Oke, nah seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa kalimat pasif pun ada pembagiannya. Oke, nah kalimat pasif itu dia terbagi atas dua. Apa saja itu, gitu kan? Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama nanti ada namanya kalimat pasif biasa. Oke, kalimat pasif biasa. Nah, untuk kalimat pasif biasa ini, dia adalah sebuah kalimat, sebuah kalimat yang predikatnya, predikatnya itu memiliki awalan. Nah, memiliki awalan. Awalannya itu apa? Kalau namanya pun sudah kalimat pasif. Pasti kalau kalimat pasif dia akan berawalan di ataupun ter. Oke. Jadi kalimat pasif biasa itu adalah kalimat yang predikatnya memiliki awalan di ataupun juga awalan ter. Oke. Nah, semisal Ibu buat contohnya, ya kan? Adalah nanti kalimat televisi ditonton oleh adik tadi pagi. Oke, televisi ditonton oleh adik tadi pagi. Sudah? Coba perhatikan. Ya. Nah, kita mau lihat apakah di sini predikatnya dia memiliki awalan ataupun tidak.
gitu kan. Berarti untuk tahu kita yang mana predikannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu jabatan kalimatnya. Yuk, sama-sama kita tentukan jabatan kalimatnya. Berarti di sini televisi sebagai unsur subjek, iya kan? Nah, ditonton ini dia sebagai unsur predikat, oleh adik di sini adalah unsur objek, sudah. Sedangkan tadi pagi itu adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu. Oke, karena ada kata tadi di situ. Yuk, coba kita perhatikan, kita fokus ke predikatnya. Predikatnya itu adalah kata ditonton. Oke, ditonton itu dia sudah mendapat awalan. Awalan apa? Awalan di. Yang dimana kata dasar ditonton itu adalah nonton. Ya kan? Nah, berarti di sini karena predikatnya sudah mendapat awalan di, maka ini sudah bisa kita sebut sebagai kalimat pasif biasa. Oke, sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya. Nah, ya kita lanjut. Yang kedua nanti ada lagi namanya kalimat pasif zero. Oke, kalimat pasif zero. Nah, dari namanya saja pasti kita sudah tahu, zero. Zero itu apa? Iya, zero itu adalah 0. Iya kan? Nah, kalimat pasif zero ini kebalikan dari kalimat pasif biasa. Kalau tadi kalimat pasif biasa itu adalah kalimat yang predikatnya memiliki awalan, ya kan? Nah, nanti sebaliknya, kalau kalimat pasif zero ini, dia adalah kalimat yang predikatnya itu tidak memiliki awalan. Ataupun dengan kata lain, predikatnya itu adalah kata dasar. Oke, nah, jadi kalimat pasif zero adalah kalimat yang predikatnya, predikatnya itu tidak memiliki awalan. Ataupun predikatnya berbentuk kata dasar. Yuk, coba Ibu buat lagi ya contohnya. Nah, semisal adalah kalimat ayah makan nasi. Ayah makan nasi. Coba perhatikan. Ya. Nah, supaya kita tahu yang mana predikatnya, kita tentukan lagi terlebih dahulu jabatan kalimatnya. Ya, coba kita tentukan jabatan kalimatnya. Ayah sebagai unsur subjek, makan sebagai unsur predikat, sedangkan nasi di sini sebagai unsur objek. Nah, kita fokus ke predikatnya. Predikatnya itu adalah kata makan. Perhatikan anak-anakku sekalian, apakah di sini kata makan dia mendapat awalan di ataupun awalan tidak? Dia di situ berbentuk kata dasar. Karena di sini predikatnya berbentuk kata dasar, maka ini sudah bisa kita sebut sebagai yang namanya kalimat pasif zero. Nah jadi itulah dia dua jenis kalimat pasif. Yang pertama ada namanya kalimat pasif biasa, baru yang kedua ada namanya kalimat pasif zero. Ya kita lanjut. Kalau begitu tadi yang pertama jenis kalimat berdasarkan subjek. Yang kedua jenis kalimat itu adalah berdasarkan predikat. Berdasarkan predikat pun nanti kalimat terbagi atas dua. Sudah? Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada nanti namanya kalimat verbal. Seperti yang kalian ketahui bahwa verbal itu dia adalah jenis kata, yaitu dia adalah kata kerja. Jadi untuk kalimat verbal di sini dia adalah sebuah kalimat yang predikatnya, predikatnya itu berbentuk kata kerja. Predikatnya berbentuk kata kerja. Nah, jadi nanti jenis kalimat untuk kalimat verbal ini, ya kan dia mungkin hampir-hampir mirip dengan kalimat aktif, dengan kalimat pasif yang dimana predikatnya itu berbentuk kata kerja. Coba Ibu buat contohnya, ya kan? Adalah kalimat aku sedang
membaca novel. Oke, aku sedang membaca novel. Nah, berarti di sini yang mana kira-kira predikatnya? Oke, kalau untuk subjeknya itu adalah kata aku. Predikatnya itu sedang membaca, sedangkan novel ini sebagai objek. Perhatikan, sedang membaca. Membaca, apakah membaca itu dia termasuk kata kerja? Iya, membaca itu adalah kata kerja. Berarti kalimat kita ini, si aku sedang membaca novel ini sudah bisa kita sebut sebagai kalimat verbal karena predikatnya itu berbentuk kata kerja. Oke, sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya. Nah, ya kita lanjut. Yang kedua, nanti ada lagi namanya kalimat nominal. Oke, kalimat nominal. Nah, kalimat nominal ini anak-anakku sekalian, dia adalah sebuah kalimat. Oke, kalimat yang predikatnya sudah. Nah, predikatnya di sini nanti bisa berbentuk 3 jenis kata. Oke, berbentuk 3 jenis kata. Apa saja itu? Gitu kan. Yang pertama nanti boleh dia berbentuk kata benda. Oke, baru yang kedua nanti dia boleh berbentuk kata sifat. Sudah, baru yang terakhir nanti dia boleh berbentuk kata bilangan. Oke, nah jadi inilah nanti dia yang disebut dengan kalimat nominal. Kalimat yang predikatnya boleh kata benda, kata sifat, ataupun juga kata bilangan. Sudah, mungkin selama ini kalian berpikir, loh Bu, bukannya kalau predikat itu dia kata kerja? Itu pada umumnya. Jadi tidak selamanya predikat itu dia berbentuk yang namanya kata kerja. Oke, ada juga nanti dia predikat yang berbentuk seperti yang gue bilang ini tadi. Kata benda, sifat, ataupun bilangan. Yuk, Ibu buat contohnya ya. Nah, coba kalian perhatikan. Contoh yang pertama. Oke. Adalah kalimat nanti, ayahku seorang pengacara. Oke. Kalimat ayahku seorang pengacara. Nah, coba kita perhatikan sama-sama. Berarti di sini kita harus tentukan dulu yang mana subjek ataupun predikatnya, ya kan? Nah, berarti subjeknya di sini yang mana? Iya, subjeknya itu adalah kata ayahku. Oke, sedangkan predikatnya itu adalah seorang pengacara. Sudah, predikatnya itu seorang pengacara. Perhatikan, seorang pengacara berarti dia termasuk jenis kata pengacara. Pengacara itu adalah kata benda. Oke, berarti di sini dia adalah kalimat yang predikatnya berbentuk kata benda. Maka dia sudah bisa kita sebut sebagai kalimat nominal. Ataupun Ibu buat lagi contoh lainnya. Oke, adalah kalimat ayahku, Ibu ganti ya, ibuku sangat cantik. Oke, ibuku sangat cantik. Ya, coba kita tentukan lagi yang mana subjeknya, yang mana predikatnya. Oke, berarti di sini subjeknya adalah kata ibuku. Oke, sedangkan predikatnya itu adalah kata sangat cantik. Nah, cantik berarti dia termasuk kata sifat. Oke, berarti di sini dia adalah kalimat yang predikatnya itu adalah berbentuk kata sifat. Berarti ini bisa kita sebut sebagai kalimat nominal. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak kami sekalian? Ya, baru coba Ibu kasih contoh yang terakhir. Misalnya ada kalimat tasnya 8. Oke, tasnya 8. Yuk, coba sama-sama lagi kita tentukan yang mana subjeknya, yang mana predikatnya. Oke, berarti di sini kata tasnya itu sebagai subjek. Oke, ini sebagai unsur subjek. Sedangkan 8 itu adalah unsur predikat. Perhatikan, 8 itu adalah kata bilangan. Berarti di sini dia adalah predikatnya yang berbentuk kata bilangan. Oke, berarti tasnya 8 itu juga sudah bisa kita sebut sebagai kalimat nominal.
Nah, jadi itulah dia dua jenis kalimat berdasarkan predikat. Yang pertama ada namanya kalimat verbal, yang kedua ada namanya kalimat nominal. Verbal itu predikatnya kata kerja, sedangkan kalau nominal itu predikatnya adalah kata benda, kata sifat, ataupun juga kata bilangan. Oke, jadi bisa dimengerti ya. Ya, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah berdasarkan intonasi. Oke, berdasarkan intonasi, kalimat nanti terbagi atas 3. Nah, ketiga kalimat ini nanti berhubungan dengan tanda baca yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, yaitu tanda baca yang mengakhiri sebuah kalimat. Ada apa aja tadi? Tanda titik, tanda seru, sama juga tanda tanya. Yuk, kita bahas satu persatu. Jadi masing-masing jenis kalimat berdasarkan predikat, subjek, itu ada masing-masing pembagiannya ya. Yang pertama, kita bahas dulu, ada nanti namanya kalimat deklaratif. Oke, nah kalimat deklaratif. Yang dimana kalimat deklaratif ini anak-anakku sekalian, dia biasa juga disebut dengan kalimat berita. Oke, disebut dengan kalimat berita. Yang dimana kalau kalimat deklaratif ini nanti dia diakhiri dengan tanda titik. Oke, jadi kalau ada nanti sebuah kalimat dia diakhiri dengan tanda titik, berarti itu dia disebut dengan kalimat deklaratif. Sudah? Nah, semisal Ibu buatlah contohnya. Oke, kalimat ini tadi, aku sedang membaca novel. Oke, aku sedang membaca novel ini, perhatikan. Di sini dia diakhiri dengan tanda baca titik. Berarti kalimat ini bisa juga kita sebut dengan kalimat deklaratif. Jadi gini, kesimpulannya, sebuah kalimat itu bukan hanya satu jenisnya. Dia bisa terdiri dari beberapa jenis. Contohnya, yang ini tadi. Dia bisa kita sebut kalimat verbal, karena predikatnya kata kerja. Selain itu, dia juga bisa kita sebut sebagai kalimat deklaratif, yang aku sedang membaca novel ini tadi, ya kan? Selain itu, bisa nggak kita sebut dia sebagai kalimat aktif intransitif? Bisa kan? Kenapa? Karena dia di sini diikuti oleh objek, yang dimana objeknya itu adalah kata novel. Berarti kalimat aku sedang membaca novel itu, dia ada 3 jenis kalimatnya. Yang pertama, dia adalah kalimat verbal, baru yang kedua, dia adalah kalimat deklaratif, sama yang ketiga, dia adalah kalimat aktif intransitif. Oke, bisa dimengerti ya sampai di sini. Nah, kita lanjut. Yang kedua, ada nanti namanya kalimat imperatif. Oke, kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini dia disebut juga dengan kalimat perintah. Oke, dia disebut juga dengan kalimat perintah. Yang dimana kalau yang namanya kalimat perintah pada umumnya dia diakhiri dengan tanda baca apa? Iya, dia diakhiri dengan tanda baca seru. Oke, itulah nanti yang disebut dengan kalimat imperatif. Semisal, Ibu buatlah contohnya. Adalah nanti kalimat seperti ini. Oke, ada contohnya. Kamu harus makan. Sudah? Kamu harus makan. Diakhiri dengan tanda seru. Oke? Nah, apakah ini bisa kita sebut sebagai kalimat perintah? Iya, bisa. Selain dia diakhiri dengan tanda baca seru, di sini dia menyuruh. Menyuruh apa? Menyuruh untuk makan. Berarti kalimat ini bisa kita sebut sebagai yang namanya kalimat imperatif. Oke, itulah dia jenis kalimat yang kedua berdasarkan intonasi. Yuk, kita masuk jenis kalimat yang ketiga. Itu nanti jenis kalimat berdasarkan intonasi yang ketiga, itu nanti ada namanya kalimat interrogatif. Oke, ada kalimat interrogatif. Ataupun kalimat interrogatif ini dia sering juga disebut dengan kalimat tanya. Sudah pasti
dia akan diakhiri dengan yang namanya tanda baca tanya. Oke, dia akan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, poin penting yang harus kalian perhatikan dari kalimat interrogatif ini adalah dia masih ada lagi dua jenis ya. Apa aja itu gitu kan? Yang pertama nanti ada namanya kalimat tanya biasa. Oke. Nah, kalimat tanya biasa ini anak-anakku sekalian, dia adalah sebuah kalimat yang membutuhkan jawaban. Oke, kalimat yang membutuhkan jawaban. Itulah dia yang disebut dengan kalimat tanya biasa. Contohnya apa, Bu? Gitu kan. Semisal, kalau Ibu tanya, apakah kamu sudah makan? Oke. Apakah kamu sudah makan? Nah, perlu nggak kalian jawab? Perlu, atau bisa nggak kalian jawab? Bisa, jawabannya sudah ataupun belum. Oke, itulah dia yang disebut dengan kalimat tanya biasa. Yang kedua nanti ada lagi namanya kalimat tanya retoris. Oke, kalimat tanya retoris. Nah, kalimat tanya retoris di sini dia adalah kebalikan dari kalimat tanya biasa. Kalau tadi kalimat tanya biasa dia membutuhkan jawaban, sedangkan kalau kalimat tanya retoris ini dia tidak membutuhkan jawaban. Oke? Nah, dia adalah sebuah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Oke? Membutuhkan jawaban. Nah, semisal Ibu buatlah contohnya. Dapatkah kamu hidup tanpa pertolongan orang lain? Oke, dapatkah kamu hidup tanpa pertolongan orang lain? Sebenarnya itu butuh jawaban nggak? Enggak kan ya? Nah, kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Oke, setiap hari, setiap saat kamu butuh pertolongan orang lain dalam hidup kamu. Semisal, pagi-pagi kamu akan berangkat ke sekolah, kamu membutuhkan yang namanya supir angkot. Nah, sesampainya di sekolah, kamu butuh yang namanya guru untuk mengajari kamu. Jadi setiap saat kamu butuh orang lain. Jadi ini nggak perlu dijawab, ya kan? Itulah dia yang disebut dengan kalimat tanya retoris. Oke, sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya. Nah, jadi sebelum Ibu lanjut materi kita, mari kita dengarkan dulu lagu ataupun iklan yang akan lewat berikut. Jadi itulah dia 3 jenis kalimat berdasarkan intonasi. Yang pertama tadi ada namanya kalimat deklaratif, yang kedua adalah kalimat imperatif ataupun kalimat perintah, baru yang ketiga ada kalimat interrogatif ataupun disebut juga dengan kalimat tanya. Oke, nah ya kita masuk ke jenis kalimat yang terakhir. Oke, jenis kalimat yang terakhir itu adalah berdasarkan bentuk. Oke, yang terakhir itu berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk nanti kalimat terbagi atas 2. Oke, apa saja itu? Gitu kan? Yang pertama nanti ada namanya kalimat mayor ataupun sering juga disebut dengan kalimat yang sempurna. Oke, kalimat mayor ataupun kalimat sempurna ini dia adalah sebuah kalimat yang minimal. Oke, dia adalah kalimat yang minimal terdiri atas unsur subjek ataupun predikat minimal, ya kan? Tapi boleh juga nanti dia ditambah dengan unsur subjek, predikat ataupun objek, ataupun supaya lebih lengkap dia ditambah dengan unsur keterangan. Tapi intinya yang harus ada di situ adalah unsur subjek dan unsur predikatnya. Oke? Nah, semisal coba perhatikan contoh kita yang ini tadi. Aku sedang membaca novel ini tadi, ya kan? Nah, tadi ini sudah 3 jenis kalimatnya Ibu bilang ya kan? Ada kalimat verbal, kalimat deklaratif, sama kalimat transitif, ya kan? Nah, selain itu coba perhatikan. Aku sedang membaca novel ini, dia terdiri atas unsur subjek, predikat, objek. Nah, kalimat ini juga bisa kita sebut sebagai kalimat yang sempurna ataupun kalimat mayor. Kenapa? Karena dia minimal sudah ada unsur subjek dan predikatnya di sini dan ditambah dengan unsur
objek. Makanya dia bisa juga kita sebut dengan kalimat mayor ataupun kalimat yang sempurna. Oke, sampai di sini bisa dimengerti kira-kira ya. Nah, baru yang kedua ada namanya kalimat minor. Oke, kalimat minor ataupun kalimat yang tidak sempurna. Oke, nah kalimat minor ataupun kalimat yang tidak sempurna ini dia adalah sebuah kalimat yang hanya terdiri dari satu unsur. Oke, hanya terdiri dari satu unsur, yaitu boleh nanti dia unsur subjek saja ataupun boleh juga dia hanya unsur predikat saja. Nah, tadi mungkin kalian berpikir gini, tadi kan di awal Ibu bilang dia kalau kalimat itu harus terdiri atas beberapa kata, ya kan? Ingat, tadi Ibu bilang bahwa kalimat itu dia diakhiri oleh sebuah tanda baca, baik itu tanda titik, tanda seru, ataupun juga tanda tanya. Jadi walaupun nanti dia hanya terdiri dari satu kata, tapi kalau dia sudah diakhiri oleh ketiga tanda baca ini tadi, boleh baik tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya, dia sudah bisa kita sebut sebagai sebuah kalimat. Tapi dia berjenis kalimat minor ataupun kalimat yang tidak sempurna. Semisal Ibu buat contohnya, ya kan? Adalah kata pergi. Oke, kata pergi diakhiri dengan tanda seru. Nah, kata pergi di sini dia menduduki unsur predikat. Oke, dia hanya terdiri atas unsur predikat. Tapi karena di sini dia sudah diakhiri dengan tanda seru, maka ini sudah bisa kita sebut sebagai kalimat, yaitu kalimat minor ataupun kalimat yang tidak sempurna. Atau semisal Ibu buat lagi contohnya. Aku, oke. Nah, yang dimana aku ini dia terdiri atas unsur subjek. Dia diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Oke, aku berarti dia berbentuk kalimat tanya. Nah, walaupun dia hanya terdiri atas unsur subjek di sini, tapi karena dia sudah diakhiri oleh sebuah tanda tanya, maka ini pun sudah bisa kita sebut sebagai kalimat, tapi dia kalimat minor ataupun kalimat yang tidak sempurna. Oke, anak-anakku sekalian, itulah dia 4 jenis kalimat yang menjadi pembahasan kita hari ini. Yang pertama ada tadi berdasarkan subjek, yang kedua ada berdasarkan predikat, yang ketiga berdasarkan intonasi, baru yang terakhir berdasarkan bentuk. Oke, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang sudah Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, walaupun kita tidak bisa bertatap muka untuk bisa belajar langsung, kalian tetap harus belajar di rumah. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Oke, tetap belajar, tetap berusaha. Semangat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi di program SCN Mengajar berikutnya. Selamat pagi. Udah kan Kak? Kasih ya.